Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Waya dhamma sankara appamadena sampadetati. Saudara pemimpin puja bakti yang saya hormati, saudara-saudari yang saya hormati, pagi hari ini kita melakukan puja bakti, mengagungkan Guru Agung Buddha Gautama, mempelajari apa yang diajarkan oleh Sang Buddha dengan sungguh-sungguh, dengan seksama. Karena tidaklah mungkin kita mencapai tujuan kalau kita tidak sungguh-sungguh. Maka dari itulah saudara-saudari, sebagai bentuk penghormatan kepada Dhamma, perhatikan Dhamma dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan seksama. Di awal ceramah saya sampaikan, perhatikan Dhamma dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang disampaikan itu adalah Dhamma yang tidak mudah untuk didapatkan. Yang apabila kita lakukan dengan sungguh-sungguh, diperhatikan sungguh-sungguh, akan memperoleh manfaat. Sebaliknya, kalau saudara tidak sungguh-sungguh, maka saudara juga tidak akan memperoleh manfaat. Tidak peduli berapa lama Anda mendengarkan ceramah, berapa lama Anda ikut puja bakti remaja. Yang lebih penting daripada itu adalah perhatian. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sebelum mengawali ceramah, saya mohon saudara-saudari mengisi tempat duduk yang kosong yang di depan. Barislah dengan rapi. Barislah dengan rapi. Ya. Mengapa saya sering kali katakan, sering kali sampaikan supaya duduk dengan rapi, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena itulah langkah awal untuk menjadi baik. Kalau yang di luar saja tidak rapi, yang di dalam lebih parah lagi. Saya juga mohon saudara-saudari, HP-nya dinonaktifkan, tidak usah main HP. Nanti kalau mau balesi WA, SMS, main TikTok, Facebook, apalagi Instagram dan lain sebagainya nanti setelah selesai. Karena apa? Main TikTok, Facebook, Instagram, WA. Setelah selesai acara ini masih banyak kesempatan, tetapi mendengarkan Dhamma tidak selalu ada kesempatan. Apalagi Anda kaum pelajar. Tentu tidak mudah. Dari Senin sampai Jumat belajar. Sabtu libur. Ada yang libur, ada yang sekolah, ada yang kuliah. Minggu tidak banyak yang datang. Yang datang pada pagi hari ini 20 dengan saya. 10 laki-laki selain saya dan 9 perempuan. Kalau tidak percaya Anda boleh hitung.
Benar tidak? Kenapa saya tahu? Karena sebelum ceramah saya menghitung, saudara-saudara. Itu cara belajar. Supaya tahu, oh saya kemarin mengisi di Pusdiklat Sikadama Sriwijaya di Palembang yang datang sekian orang. Kalau datang lagi lebih banyak atau berkurang. Saudara-saudari, dari kita semua ini mempunyai harapan, mempunyai keinginan yang wajar, yang normal. Yang saya juga punya keinginan mirip-mirip seperti itu. Harapan yang mirip-mirip begitu. Apa yang diharapkan secara umum? Yang diharapkan secara umum adalah kecil dimanja, remaja foya-foya, tua kaya raya, meninggal masuk surga. Pengen tidak saudara-saudari? Kecil dimanja, remaja foya-foya, tua kaya raya, meninggal masuk surga. Nyaman tidak? Oh, nyaman Bante. Sangat nyaman. Siapa yang masih kecil di sini? Ada yang masih SMP? Berapa orang yang SMP? 1. SD? Nah. SMA? Ya, kita seusia. Yang SMA itu seusia dengan saya. Beda sedikit saja. Yang kuliah? Oh, banyak juga. Berarti Anda kakak tingkat saya. Mengapa saya katakan yang kecil-kecil seusia? Ya, biar kita itu tidak cepat tua, saudara-saudari. Kecil dimanja, berarti adik yang paling junior ya. Dan hebat, walaupun junior ikut dengan sungguh-sungguh. Yang lain bagaimana? Senior-senior. Nah, di dalam Buddha Dhamma itu, saudara-saudari, yang kecil dianggap sebagai adik, yang sesama dianggap seangkatan, yang datang lebih awal dianggap sebagai saudara tua atau senior. Yang kecil belajar kepada yang lebih senior. Yang tua mengajari yang junior. Memberikan contoh, memberikan teladan. Bersabar menghadapi yang muda-muda. Untung saya masih muda. Saya kan seusia Anda loh. Usia berapa? 19, beda 2 tahun. Anda 19, saya 17. Benar, saya baru 17 tahun. 17 tahun jadi biku, bukan 17 tahun umur saya sebagai anak manusia. Kecil dimanja, oh siapa yang tidak mau? Berarti orang tua kita itu sayang dengan kita, perhatian dengan kita, lingkungan mendukung. Selalu apa yang diinginkan dipenuhi oleh orang tua, dimanja dengan materi, dengan cinta kasih, dengan kasih sayang, dengan perhatian. Kalau tidak dimanja, tidak diperhatikan oleh orang tua kita, tidaklah mungkin saudara-saudari sampai seperti saat ini. Muda, remaja ya, muda atau remaja, foya-foya, pesta pora. Berarti harta orang tua cukup. Orang tua kita tidak pelit, apa yang diinginkan dikasih. Kesini tadi saudara-saudari naik apa? Jalan kaki ada? Naik sepeda motor ada? Naik mobil? Adik yang paling junior? Diantar papa? Atau bawa sepeda motor sendiri? Yang paling junior? Yang SD? Oh, diantar papa. Berarti benar-benar diperhatikan, ya. Yang naik sepeda motor berapa banyak? 1, 2, 3,
1, 2, 3, kamu ini ikut dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dianggap sudah dewasa. Boleh pakai sepeda sendiri. Yang jalan kaki ada? Oh, berarti tempatnya dekat. Nah, itu jalan kaki dari Mes sampai sini, itu lagunya apa? Sepanjang Jalan Kenangan. Nah, itu tahu ya. Yang bawa mobil, loh kok nunjuk temennya, oh sama-sama bawa mobil. Berarti orang tuanya mampu. Beli mobil sendiri atau dibelikan orang tua? Dibelikan ya. Beli sendiri, pakai dana sendiri. Bersyukurlah Anda yang sudah bisa beli sendiri. Bersyukur pula yang menikmati karma baik dibelikan orang tua. Nah, kan selalu kita bersyukur. Selalu bersyukur, datang ke sini dengan kondisi yang sehat. Mendapatkan kondisi yang sehat juga tidak mudah. Kecil dimanja, remaja foya-foya, tua kaya raya mati masuk surga, hidupnya bahagia. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hidupnya senang. Karena apa? Karena mempunyai karma baik yang cukup, mempunyai kebajikan yang cukup, mempunyai paramita yang cukup. Kalau tidak mempunyai paramita yang cukup, tidaklah mungkin sampai saat ini hidup dengan kondisi seperti ini. Untuk mencapai hal-hal itu, saudara-saudari, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, kita harus berjuang. Kapankah waktu yang baik untuk kita berjuang? Di dalam Tipitaka, Sang Buddha menyampaikan, ada kondisi yang baik, saat yang baik, waktu yang baik untuk berjuang, untuk menggapai cita-cita, menggapai harapan. Ada ungkapan, yang muda yang berjuang. Selain yang muda yang berjuang, ada juga yang muda yang bercinta. Artinya apa? Memupuk cinta, berjuang, melakukan hal-hal yang baik itu kesempatan pada saat kita masih muda. Apakah ciri-ciri orang muda, anak muda? Karena semua ini kan masih muda-muda. Paling senior siapa? Siapa namanya? Sandy. Umur berapa? Nah, 31. Tolong bimbing yang muda-muda. Ciri-ciri orang muda, anak muda, pemuda adalah semangatnya menggebu-gebu. Tidak gampang loyo. Telinga masih mendengar dengan jelas. Pandangan masih jelas. Jalan masih cepat. Biasanya orang muda itu semangatnya semangat kuda, tenaga kuda juga. Kalau orang tua bagaimana? Nafsu kuda, tenaga ayam. Nafsunya seperti orang muda, tetapi tenaganya sudah loyo. Nah, ini harus dimengerti. Anda yang masih muda ini harus semangat. Rambutnya masih hitam. Telinganya mendengar dengan jelas. Ada yang mengatakan, oh telinganya masih jelas, Bante, rambutnya masih hitam. Lah rambut saya di semir, Bante, warnanya blonde, Bante, warnanya seperti Bu Cherry, boleh ngecat sendiri. Ya tidak apa, paling tidak kulit masih kenceng. Lakukan apa saja dengan penuh semangat. Anak muda kan semangat-semangat. Semangat apa saja, semangat berbuat baik, semangat melakukan kebajikan. Mimpin puja bakti ya semangat, makan juga semangat, makan juga semangat. Benar toh ya? Jalan-jalan juga semangat, mendengarkan ceramah semangat juga. Berbuat baik, oh anak muda itu lebih semangat, lebih giat, mengerjakan apa saja itu dengan semangat. Saat masih muda itulah kesempatan yang baik. Ingatan juga masih bagus. Ingatannya bagus-bagus.
semangatnya, badannya juga mendukung untuk melakukan hal yang baik. Bersyukurlah saudara-saudari masih muda. Gunakan kesempatan yang baik untuk berbuat baik. Belajar dengan giat, dengan seksama. Seperti Bante Ananda. Bante Ananda itu mendengarkan ceramah dari Sang Buddha, mengulang lagi, pandai sekali. Itu karena apa? Mempunyai semangat. Kalau Bante Rahula lain lagi. Tiap hari bertekad sebanyak pasir yang ada di genggaman saya mau belajar sebanyak itu. Saya mau belajar sebanyak itu. Demikian juga, belajar Dhamma juga demikian. Jangan, wah saya sudah pandai Bante, sering mendengarkan ceramah, sering lihat YouTube Bante. Tetap harus belajar, karena Dhamma itu luas sekali. Dhamma itu bagaikan samudra. Sangat luas sekali, ada 84.000 bagian Dhamma. Jadi kalau Anda baru ngerti misalnya Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, yang lain masih ada. Nah ini harus dimengerti dengan jelas. Oh kalau hanya baru mimpin puja bakti sekali, tidak usah sombong. Saya juga berharap yang muda-muda ini tidak hanya mimpin puja bakti, naik tingkat, naik pangkat, ceramah. Bisa ceramah? Belum bisa. Kapan bisanya? Nah, nanti ya pada saatnya. Kalau saya datang lagi, saya nanti yang kasih sila, mimpin meditasi, pemimpin puja bakti yang ceramah. Setuju ya? Hah? Kok waduh, saya juga berharap Anda ini ada yang ikut jadi pabajita, jadi samanera, jadi atasilani. Kalau samanera, bikunya, atasilani juga masih muda-muda, ngajarnya lebih gampang. Kalau yang sudah tua-tua, pusing saudara. Tapi kalau terlalu muda, pemimpinnya atau ketua panitia juga pusing juga. Kalau dulu saya ada 8 kali atau berapa kali itu, jadi ketua panitia Pabaja yang dewasa. Sekarang naik kelas ngurus yang muda-muda. SD, SMP, SMA. Ternyata apa? Lebih pusing juga. Ya, semuanya ada ya tantangannya. Dari sini kalau ada yang mau ikut jadi samanera, remaja pelajar, boleh. Saya terima. Nanti di tempat saya tinggal di Lasem, tanggal 23 Juni peserta datang, 26 pentabisan, 6 Juli pamit. Itu boleh. Ya. Yang muda yang berjuang. Yang muda itu berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan seksama. Masa cuma jadi begini terus ya? Mau ya jadi samanera, jadi atasilani. Supaya apa? Ya agama Buddha berkembang. Syukur-syukur jadi Bante. William mau? Nah, mau loh ya William ya. William umur berapa? Wah 26. Kalau Pak Baja sama Nera ikut yang umum. Kalau ikut yang anak-anak, yang remaja, bikin pusing ketua panitia juga. Supaya apa? Supaya agama Buddha itu berkembang, juga PSS ini tidak impor biku tiap bulan. Kalau dari sini ada yang jadi biku kan paling tidak sering datang ke sini toh. Syukur-syukur tinggal di sini, nanti Bante William begitu misalnya. Bante siapa begitu. Setuju tidak kalau William ya namanya ya? Ya, kalau William jadi biku setuju tidak? Baik tidak? Adik-adik mau mendukung tidak? Mau nyumbang tidak? Dana makan mau tidak? Oh, will. Nah, dengarkan itu ya. Jadi saat yang berjuang itu saat masih muda. Mohon maaf kalau mendengarkan ceramah, duduk dengan baik, jangan bersandar, jangan itu apa lututnya dipeluk. Karena apa? Kalau lututnya dipeluk bersandar, terus
seperti ini misalnya, aduh dilihat itu tidak semangat saudara. Nah di dalam Sekiawata, pembabaran Dhamma itu ada aturannya. Saya tidak akan mengajarkan Dhamma kepada orang yang duduk merangkul lutut kecuali orang itu sakit. Saya tidak akan mengajarkan Dhamma kepada orang yang duduk di tempat yang lebih tinggi, sedangkan yang membabarkan Dhamma duduk di tempat yang lebih rendah. Saya tidak akan mengajarkan Dhamma kepada orang yang duduk sedangkan saya berdiri dan lain sebagainya. Nah itu harus dimengerti. Ya. Jadi harus mengerti yang pertama, saat yang baik untuk berjuang saat kita masih muda. Saat yang baik untuk berbuat baik, yang kedua adalah saat kita sehat. Walaupun muda, kalau sakit-sakitan, berbuat baik susah atau gampang? Susah. Aduh Bante, kepalanya pusing. Aduh badannya ndak enak, kakinya sakit, badannya tidak sehat. Mau berbuat baik bagaimana? Susah. Nah, yang sekarang ini yang datang saudara-saudari, sehat semua? Sehat semua? Semangat semua? Maka dari itu, ya gunakan kesempatan yang baik ini untuk berjuang, untuk berkorban, untuk melakukan kebajikan. Sehat-sehat, tidak ada yang sakit. Kalaupun sakit ya tidak parah. Kalau yang sakit parah harus urusannya dengan dokter. Urusannya harus nginap di rumah sakit. Dan nginap di rumah sakit itu, walaupun tempatnya bagus, tidak ada yang mau. Kecuali orang yang sakit. Walaupun AC ada, dilayani, makan dilayani, bahkan kalau tidak bisa mandi dimandikan. Tetapi tidak ada yang nyaman tinggal di rumah sakit. Maka dari itu hargailah kesehatan itu dengan berbuat baik, melakukan hal-hal yang baik, yang berguna, yang bermanfaat. Sang Buddha katakan kesehatan adalah keuntungan yang paling berharga. Kenapa? Karena kalau kita sehat itu makan apa saja juga enak. Mengerjakan apa saja juga mudah, tidak menjadi masalah. Coba kalau kita sedang tidak sehat, makanan enak kan terasa pahit. Pernah mengalami sakit adik-adik? Rasanya bagaimana? Enak tidak? Kalau dibayar mau enggak Anda sakit? Nah, kalau di asuransi, kalau sehat malah dibayar, kalau sakit malah dibayar. Anda pilih yang mana? Sehat bayar, sakit dibayar. Benar toh ya, di asuransi kan gitu. Kalau saya milih yang mana? Sehat dibayar. Bukan sehat bayar, tapi sehat dibayar. Lebih enak toh ya? Nah, sehat. Nah, pada saat sehat itulah kenyamanan. Makan enak, tidur nyenyak, kemana-mana bisa, berbuat baik juga bisa. Gunakan kesempatan yang baik pada saat kita sehat. Semuanya sehat-sehat, saya juga sehat. Anda juga sehat. Gunakan kesempatan baik itu pada saat kita sehat. Kesempatan yang baik, waktu yang baik untuk berbuat baik adalah saat kita masih hidup. Walaupun muda, sehat, tapi kalau tidak hidup, urusannya yang meninggal. Kalau urusannya yang meninggal, urusannya siapa? Urusannya yang hidup, toh. Tidak bisa berbuat baik, toh. Tidak ada orang meninggal itu baca parita sendiri. Tidak ada orang meninggal itu terus berdana. Tidak ada orang meninggal itu mimpin puja bakti. Saat kita masih hidup, ini semuanya hidup. Saya menceramai orang yang hidup. Yang mati-mati tidak diceramai. Nah, ini Anda gunakan kesempatan yang baik untuk berjuang pada saat kita masih hidup. Pada saat kita masih hidup, kita harus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, bermanfaat. Ya, kehidupan itu tanda-tandanya apa? Ada nafas masuk, ada nafas keluar, ada kesadaran, ada ingatan.
bisa merasakan panas, dingin, pagi, siang berbeda, kondisi bagaimana, pikirannya seneng atau tidak seneng, nah itu kita berarti masih hidup. Nah, kalau sudah meninggal bagaimana? Badan jasmani ini dicubit juga tidak terasa sakit. Nah ini kita harus mengerti, semuanya masih hidup yang ada di sini. Masih hidup toh ya? Masih kuat mendengarkan ceramah? Masih gunakan kesempatan yang baik itu. Biasa ceramah berapa lama bantenya? Nah, berapa lama? Lebih cepat lebih baik, lanjutkan atau cukup sampai sekian? Berapa lama biasanya? Sampai jam berapa? Kenapa saya tanyakan ini kepada saudara-saudari? Karena saya baru pertama kali ini datang ke bumi Sriwijaya. Kalau ceramah kelamaan itu nanti akan dicap. Bante itu loh ya, kalau ceramah lama banget. Ceramah kok lama, kok enggak selesai-selesai. Ini kan hari Minggu loh Bante. Habis ini kan biasanya kami juga jalan-jalan kemana-kemana, shopping dan lain sebagainya juga balas dendam untuk tidur Bante misalnya. Tapi terlalu pendek ceramah juga nanti di belakang diomongkan, Bantenya kok ceramahnya kok pendek, modalnya kurang ini. Nah, begitu toh? Ya, ceramah yang pas itu ya antara 30 menit sampai 40-an. Terlalu kurang daripada itu, umat kurang. Kebanyakan sampai 1,5 jam, 2 jam, sudah bosen. Bolak-balik ganti posisi. Terbayang-bayang apa yang ada di rumah, terbayang-bayang nanti mau mengerjakan apa, mikir apa, kan begitu toh? Saat yang baik yang selanjutnya adalah saat ini. Untuk berjuang itu saat yang baik untuk berjuang adalah saat ini. Kemarin adalah kenangan, sekarang adalah kenyataan. Yang akan datang belum kejadian. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Nah ini harus dimengerti. Oh saya nanti berbuat baiknya nanti Bante kalau sudah tua. Iya kalau sampai tua. Oh saya berbuat baiknya besok Bante. Iya kalau besok masih hidup. Oh saya berbuat baik nanti kalau sudah kaya. Iya kalau sampai kaya. Oh kadang-kadang belum sampai kaya sudah pindah alamat. Belum sampai tua juga pindah alamat. Alamatnya kemana? Alamatnya kemana? Bukan alamat palsu. Nah itu ada yang baru datang, silahkan. Ya, dipersilahkan. Alamatnya dari alam kehidupan sekarang ini menuju alam kehidupan yang selanjutnya. Ada yang mati muda, ada yang mati remaja, ada yang belum tua juga sudah meninggal. Jadi gunakan kesempatan waktu ini untuk berbuat baik saat ini. Ya, yang bisa dilakukan apa Bante untuk berbuat baik pada saat ini? Paling gampang ikut puja bakti remaja. Ini remaja atau umum? Remaja, kita seusia ya. Kita seusia. Anda 31 beda dengan saya, ya tidak terlalu banyak. Ini 19 tahun. Ya separuh lebih, tidak ada malah lebih daripada separuh umur saya. Cara berbuat baiknya dengan cara apa, saudara-saudari? Paling mudah adalah puja bakti malam minggu, misalnya ada puja bakti ikut. Kalau pagi seperti ini ikut puja bakti, mimpin puja bakti. Gantian mimpin puja bakti? Gantian. Ceramah juga gantian? Nah, selain puja bakti apa yang bisa dilakukan? Bantu-bantu beres-beres wihara, menyiapkan tempat duduk, menyiapkan ya perekaman, nanti bisa diedit, dimasukkan ke YouTube dan lain sebagainya. Yang lainnya apa? Menjaga pikiran. Pikirannya dijaga. Yang lainnya
mendengarkan dhamma pada saat yang tepat. Yang lainnya lagi apa? Berdana. Berdana tidak selalu dengan materi. Bisa dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ucapan. Kalau punya materi dengan materi. Punya materi dengan materi. Bisa mimpin puja bakti, mimpin puja bakti. Kalau belum bisa, belajar lagi. Syukur bisa ceramah, syukur bisa membimbing yang muda-muda. Karena tanpa bimbingan yang muda-muda itu juga repot. Nah, ini harus punya tanggung jawab kita itu. Meditasi. Yang remaja-remaja ini ada jadwal meditasi khusus? Ada tidak? Kalau ada baik tidak? Baik. Kalau dilakukan baik tidak? Kalau dilakukan baik tidak? Kurang semangat. Orang Pulau Sumatera ini biasanya semangat-semangat. Puja bakti baik tidak? Meditasi baik tidak? Berdana baik tidak? Jadi samanera baik tidak? Jadi biku baik tidak? Maukah Anda jadi samanera terus jadi biku? Bermanfaat tidak jadi samanera jadi biku? Nah, kalau bermanfaat baik tidak kalau dilakukan? Kapan? Kapan Anda mau? Nah, kapan? Tahun depan ya? Yang wanita-wanita, adik-adik yang perempuan. Jadi Atasilani baik tidak? Berguna tidak? Bermanfaat tidak? Sudahkah Anda pernah menjadi Atasilani? Hah? Siapa yang sudah pernah? Baru 2. Yang lain? Kami mengundang Anda untuk jadi orang baik. Siapa yang pernah jadi samanera? Coba tunjuk jari. Cuma 2 orang. Coba agak tinggi. Cuma 2 orang yang pernah jadi samanera. Nandia dengan saya. Nah, jadi biku kan pernah jadi samanera dulu toh. Siapa yang pernah jadi ketua patria? Di sini ada patria? Ya. Besok naik pangkat, jangan cuma patria. Kalau Anda jadi samanera atau jadi biku kan naik pangkat juga. Oh, saya mau berumah tangga Bante, jadi pandita, kan begitu. Itu naik pangkat. Sekarang mimpin puja bakti, besok ceramah dhamma di sana. Itulah cara untuk berbuat baik. Yang gampang-gampang lah, masih muda, modal juga belum banyak, paling tidak punya semangat dulu. Paling tidak yang tidak keluar biaya dulu, saudara-saudari. Yang mimpin puja bakti. Nah, mimpin puja bakti itu jangan dianggap sebagai beban, tetapi dianggap sebagai kesempatan yang baik untuk berbuat baik, melakukan hal yang baik, sehingga dilakukan dengan sungguh-sungguh. Perbuatan baik itu hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati, tidak dengan hati yang mendongkol. Apa saja yang dilakukan dengan sepenuh hati, dengan sukacita, hasilnya akan maksimal. Sebaliknya, kalau apapun itu dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh, hasilnya juga tidak akan maksimal. Berjuanglah dengan baik, sebaik-baiknya. Berjuang, terus berjuang, menjadi yang terbaik di antara yang baik dengan cara berbuat baik. Kita harus mempunyai 4 usaha. 4 usaha yang baik, 4 usaha yang benar yang disampaikan oleh Sang Buddha. 4 usaha yang benar itu adalah hal-hal baik yang sudah ada dalam kehidupan kita, kita sempurnakan. Hal-hal baik yang belum ada di dalam kehidupan kita, kita munculkan. Hal-hal yang tidak baik yang belum ada dalam kehidupan kita,
Jangan sampai ada hal-hal buruk yang sudah ada dalam kehidupan kita, kita kurangi sampai pada akhirnya hilang. Kalau 4 hal itu kita lakukan, 4 kondisi yang baik untuk berbuat baik kita lakukan, 4 usaha yang benar kita lakukan, cara-cara berbuat baik kita kerjakan, maka hidup kita menjadi berguna, bermanfaat. Tidak peduli berapa lama kita hidup, berapa lama kita mengarungi bahtera kehidupan ini, yang lebih penting daripada itu bukan lamanya, tetapi berapa banyak kebajikan yang telah kita lakukan. Jelas? Paham? Cukup? Nah, kalau adik-adik sudah mengatakan jelas, paham, cukup, wah itu bagi saya itu seperti surga, angin surga, saudara-saudari. Karena apa? Kalau sudah jelas, sudah paham, sudah cukup, berarti tugasnya selesai. Benar tidak? Kenapa? Kelamaan pasti mengeluh, capek Bante. Terlalu sedikit, kok sebentar banget Bante. Sudah berapa lama ceramah? 36, ya cukuplah. Saya tidak akan lama-lama. Supaya apa? Anda juga punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang lain. Melakukan hal-hal yang lain yang berguna, yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan Anda. Ya, berjuang dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan sekuat tenaga, yang muda yang berjuang. Begitu ada kesempatan, gunakan kesempatan yang baik untuk berbuat baik dengan sungguh-sungguh. Jadilah yang terbaik di antara yang baik dengan cara berbuat baik, dengan cara melakukan kebajikan-kebajikan. Kalau bisa membantu, tolong membantu. Kalau bisa menolong, tolong untuk menolong. Berbuat baik sebisa-bisanya, semampu-mampunya, supaya kehidupannya menjadi lebih baik. Demikianlah yang perlu saya sampaikan. Semoga setelah mendengar menjadi mengerti, setelah mengerti menjadi jelas, setelah jelas menjadi paham, setelah paham berusaha menjadi yang terbaik di antara yang baik dengan berjuang sungguh-sungguh mumpung masih ada kesempatan. Akhirnya Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.